Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi 131 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, sejak sesi 127 kita membahas masalah yang berkaitan dengan kreativitas. Hal ini sangat penting karena semua hal, apalagi yang berjangka panjang, akan ditentukan oleh kreativitas kita. Kreativitas dalam mengembangkan dua hal besar. Yang pertama, penemuan atau invention. Yang kedua, innovation, yaitu pemanfaatan teknologi ke dalam dunia produksi real. Apakah itu barang, apakah itu jasa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, setelah pada sesi sebelumnya 130, saya mencoba menyampaikan pemikiran terkait dengan institusi publik seperti BRIN dalam memilih alternatif organisasi. Ya, maka pada sesi 131 ini saya akan mencoba berkontribusi dalam hal mengembangkan pikiran-pikiran untuk meningkatkan kemampuan daya kreasi. Apakah itu invention sifatnya, apakah itu innovation dari BUMN, terutama BUMN perkebunan. Ibu sekalian, dalam konteks ini, saya akan menyampaikan sebetulnya ini pengalaman yang saya alami sendiri, tetapi kemudian saya berpikir pengalaman ini akan cukup berharga apabila saya share dengan publik sehingga menjadi public knowledge, bukan private knowledge lagi. Kalau hanya ada di kepala saya, dia menjadi private knowledge. Dia tidak bermanfaat karena saya belum amalkan pengalaman ini. Dengan motivasi seperti itulah saya mencoba berkontribusi dalam mengembangkan, dalam memupuk, mengakumulasi suatu public knowledge yang bisa diuji berdasarkan hipotesa-hipotesa tertentu dengan data tertentu, maka mudah-mudahan nanti akan terjadi intellectualization, tradisi intelektualisasi, tradisi berdebat berdasarkan reason yang diangkat dari teori ataupun dari pengalaman empiris. Dalam konteks itulah saya selaku mantan Komisaris Utama PT PN7 menyampaikan ini. Bukan membuka borok, bukan apa, tetapi terpanggil sebagai intellectual responsibility mengamalkan knowledge yang tadinya private ada di kepala saya, sekarang saya sharing menjadi public knowledge. Mudah-mudahan dengan sharing ini akan lahir pikiran-pikiran lain yang bermanfaat bagi khususnya BUMN perkebunan, atau bagi Indonesia secara keseluruhan, atau bagi dunia sains di bidang kelembagaan, ekonomi, atau bisnis. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks itulah saya seperti saya tunjukkan di sini tujuan-tujuan dari diskusi studi kasus kedua ini setelah studi kasus pertama BRIN, yaitu tentang kreativitas, inovasi, dan respon institusi. Nah, dari hasil dari sesi 127, saya sharing bahwa variabel kunci kreativitas di luar faktor iklim itu adalah yang pertama pendapatan, yang kedua intellectualization, industrialization, dan new urbanization, dan yang ketiga adalah kondisi disease atau hama penyakit, dan temperatur yang tinggi yang berkorelasi negatif. Jadi pada kesempatan ini saya mencoba satu fokus saja
Belum masuk ke industrialisasi atau urbanisasi, tapi intelektualisasi. Saya ambil definisi supaya kita sama pemahamannya, ya, dari dictionary association dari psikologi di sini, ya, bahwa intellectualization dalam psychoanalysis adalah a defense mechanism in which conflict or emotional problem are dealt with abstractly or concealed by excessive intellectual activity atau intellectualize. Jadi inilah bahwa saya mencoba membawa suatu iklim diskusi, ya, suatu proses diskusi, bukan sekedar pokoknya saya kuasa maka kalian harus nurut, ya. Nah, itu loh bukan proses intelektualisasi. Kalau proses intelektualisasi semua nanti diuji oleh uji objektivitas, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun 2016, ya, saya mendapatkan tugas sebagai komisaris utama di PT PN 7. Ya. Nah, di sana ada pabrik gula. Dan saya kebetulan cukup lama menangani masalah gula ini. Alhamdulillah, waktu saya bertugas, ya, selaku Dirjen Perkebunan, bisa mendesain suatu sistem produksi yang mampu meningkatkan produksi gula dari 1,49 juta ton menjadi 2,6 juta ton kurang lebihnya. Hampir 2 kali lipat. Sekarang sudah turun lagi menjadi hampir 2 juta ton, katakanlah. Nah, apa yang ada di tabel ini? Tabel ini menunjukkan kepada kita suatu masalah besar. Ya. Apa itu? Kondisi tanah. Kalau pertanian, perkebunan, peternakan katakanlah tidak melihat faktor tanah, ya, ini suatu tindakan yang ignorance. Sudah tahu rugi terus, sudah tahu katakanlah belanja pupuk itu merupakan belanja terbesar kedua di PTPN setelah biaya tenaga kerja, ya, tetapi tetap saja dosis pupuk yang dipakai itu saja, ya, yang mana secara teoritis, ya, itu tidak akan bekerja efektif. Karena apa? Lihat pH tanah sudah masam. Organiknya rendah atau sangat rendah. Ya, kalau gurun itu kandungan organiknya di bawah 1%. Lah, kita sudah di bawah 2% yang R itu. Yang sangat rendah udah dekat ke 1%. Ya, bayangkan. Ya. Nah, kebutuhan kompos per hektar, ya, untuk zona 1 itu yang rendah yang dengan pH 4,6 20 ton. Ya, dan seterusnya, ya. Ini harusnya menjadi bagian perhatian dari perusahaan bagaimana mengadakan kompos. Di tabel ini bisa bercerita banyak, yang jelas kita telah melalaikan bagaimana mengelola kesuburan tanah. Nah, saya mencoba dengan teman-teman mencari alternatif menyelesaikan masalah ini. Metodenya apa? Ya, yang pertama adalah kita undang pakar ilmu tanah. Ya. Waktu itu kami mengundang Profesor Dr. Iswandi Anas dari IPB. Kita minta pendapat, datanya begini Prof. Apa pandangan Anda? Mulai dari pupuk organik, bahan organik perbaiki. Itulah pandangan beliau. Nah, saya ajak Pak Hussein, mantan Direktur Pengembangan dari Pupuk Kujang. Ini masalahnya begini, apa kira-kira solusinya? Pak Hussein katakan, begini saja Pak, ya, kita kembangkan pupuk blender di mana bahan organik masuk di sana, ya, dan juga peserta diskusi. Nah, selain mengundang para pakar itu, kita juga mencoba melakukan suatu percobaan lapangan, ya, dengan bekerja dengan
bekerja sama para peneliti atau bahkan kita memberdayakan unit penelitian yang ada di PTPN 7. Nah, pada gambar ini bisa dilihat grafik yang menghubungkan antara pH tanah dengan elemen kimia apa yang tersedia. Misalnya, pada pH yang ada di tanah-tanah PTPN 7, Bunga Mayang dan Cinta Manis, itu di bawah 5. Ya, nah, sebenarnya pada ada gambar ini, zona pH PTPN 7 di bawah 5. Ya, kalau di bawah 5, maka ada kemungkinan besi, mangan, ya, Zn, aluminium, koper, katakanlah, ya, itu akan meracuni tanah. Sebaliknya, N, K, dan sulfur agak awal pun ada tidak tersedia, ya, kalsium, magnesium juga sama, ya, fosfor juga sama, ya. Oleh karena itu tingkat pemupukan tidak efektif, ya. Akibatnya kita bisa lihat pada tabel yang saya uraikan tadi, produksi per hektar, ya, hanya mencapai tahun 2018 59,1 ton. Tahun 2019 turun menjadi 49,8 ton. Itulah akibat, ya, dari sini bisa kita prediksi bahwa tanah kita itu sudah tidak sehat. Ya, sebagaimana dicirikan oleh kandungan pH dan sudah tidak subur. Sebagaimana dicirikan oleh C organik, ya, yang sudah rendah atau sangat rendah. Interaksi kesuburan tanah dan kesehatan tanah ini menyebabkan produktivitas rendah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan dasar itulah, ya, kita mencoba mengumpulkan data. Ya. Sebetulnya di lapangan, ya, apabila ada unit riset seperti, ya, yang ada di Bunga Mayang dan Cinta Manis untuk gula, itu data itu ada, tersedia. Tapi pengambil keputusan kelihatannya kurang tertarik, ya, bagaimana mengembangkan iklim intelektualisasi dengan memanfaatkan data untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Bahkan kalau saya coba interpretasi, ya, semua kebijakan didasarkan pada eksternal input, rekomendasi dari A, B, C dimasukkan, ya, padahal di dalam ada unit riset sendiri, ya. Tidak apa-apa mengambil rekomendasi dari luar, tapi perlu ditanya dengan kritis apakah rekomendasi tersebut sesuai dengan resources yang ada. Dengan gambar yang saya sampaikan ini, ya, hubungan kesehatan tanah yang diukur oleh pH dengan ketersediaan mineral di situ dapat dikatakan pupuk tidak efektif. Ditambah lagi dengan tingkat kesuburan tanah yang dicirikan oleh C organik yang rendah, juga mikrobanya tidak tersedia banyak di situ, tidak efektif lagi. Percuma saja kita memupuk, katakanlah. Ya, nah, mari kita lihat, ya, bagaimana terjadi penurunan produksi tebu di PTPN 7. Ya, produksi per hektar tahun 2017 72,9, tahun 2018 59,1, tahun 2019 49,8, menurun terus. Ya, nah, bagaimana menjelaskan ini? Ya, nah, oleh karena itulah kami mengambil prakarsa, ya, bekerja sama dengan tim, mencari informasi ke sana kemari, karena tugas Dewan Komisaris itu selain pengawasan administratif juga adalah pengawasan substantif serta berwenang atau diwajibkan oleh anggaran dasar untuk memberikan masukan kebijakan.
Oleh karena itulah Dewan Komisaris PT PEN 7 sewaktu saya di sana ya mencoba membangun itu. Apa landasan pemikirannya? Mari, kita ini ada di tropika. Sifatnya panas, lembab, basah. Matahari hadir setiap hari. Artinya apa? Dengan panas, lembab, dan basah itu, dekomposisi bahan-bahan organik terjadi sangat cepat. Yang ketiga, jumlah bahan organik sangat banyak di sekitar perkebunan. Jadi kalau buat saya, perkebunan membeli pupuk itu aneh. Ya. Kemudian jenis dan jumlah mikroba, pendapatan, pelarut P, K, dan lain-lain, biostimulan sangat banyak. Ya. Oleh karena itulah kita bangun suatu hipotesa, perkebunan berlandaskan sistem biokonversi sebagai titik nol untuk mencari solusi. Ini pikiran yang kami kembangkan. Nah, dengan para peneliti yang ada di PT PEN 7, terus terang saya angkat topi ya kepada Bu Retno dan tim ya bisa membuat suatu saya angkat topi dengan kegairahan meneliti. Ya, luar biasa saya pikir tim ini. Ya. Nah, kita buatlah suatu rancangan desain memenuhi kriteria ilmiah bagaimana menguji hipotesa tadi. Ya, ada perlakuan di sini ya. Maaf, dalam rancangan kelompok ini kita menggunakan satu tanda petik, bukan tanda petik, saya pikir ini adalah calon untuk pupuk hayati, yaitu kita kasih nama pupuk cair maggot, yaitu pupuk cair yang kita ambil dari proses biokonversi sampah organik yang ada di Lampung. Dikerjakan oleh Koperasi Karyawan PT PEN 7. Kita menggunakan 2 dosis, 30 liter per hektar PCM, dilarutkan dengan 400 liter air per hektar, 60 liter per hektar PCM, dilarutkan dengan 400 liter air per hektar, ya. Kemudian itulah perlakuan yang kita kembangkan, 30 liter dan 60 liter, ya. Dengan pola acak lengkap, pupuk kimianya kita kurangi dosisnya, ya, 50%, ya. Dengan luasan seperti demikian. Ya, kontrol itu 100% pupuk kimia. Ya. Nah, ini pada awal kita mulai tahun 2017 penelitian ini. Ya, apa hasilnya, Bapak Ibu sekalian? Menarik. Ya, jumlah batangnya, ya, tinggi batangnya diukur, diameter diukur, produktivitas diukur. Ya, kemudian rendemen kita ukur, ya, dapatlah hablur per hektar diukur. Nah, secara tabulasi, ya, kita mendapatkan angka, ternyata, ya, perlakuan kontrol itu, katakanlah hablur per hektar hanya dapat 7,48. Ya, kemudian PCM yang 30 liter per hektar lebih rendah dapatnya. Tetapi yang 60 liter per hektar plus pupuk kimia dosis 50% didapat 7,74 per hektar. Ya, nanti data ini diolah secara statistik, ya, kita dapatkanlah parameter-parameter yang secara ilmiah bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian apa dampak terhadap kesuburan tanah? Di sini kita bisa melihat, ya, efek pada analisa tanah saat tanam, ada angkanya di sini, misalnya C organiknya ada berapa, misalnya C organik pada lokasi PCM 30 liter 0,74, semuanya ternyata sama pada saat tanam, tetapi C organik setelah tebang, pada saat tebang, ya, ternyata C organik dari kontrol hanya 1,54%, sedangkan C organik yang 60 liter PCM naik, ya, menjadi 1,64, dan yang 30 liter
naik juga. Ya, pH yang menarik, ya, yang menggunakan pupuk PCM naik di atas 5. Ya, yang 60 liter per hektar menjadi 5,3 pH-nya. Ya. Nah, sedangkan kontrol pH 4,9, ya. Kemudian yang menarik untuk nilai tambah penggunaan PCM terhadap biaya, ya, yang mana terhadap selisih terhadap kontrol, ya, yang percobaan PCM 60 liter itu 2,8 juta per hektar, ya, dikurangi oleh biaya lainnya, nanti kita lihat pada tabel berikutnya. Nah, singkat cerita, nilai tambah penggunaan PCM ini, ya, 1,9 juta per hektar. Kalau itu kita kalikan dengan 20.000 hektar, jadi berapa puluh hektar, berapa puluh miliar maksud saya. Ya. Nah, itulah nilai tambah. Nah, sekarang bagaimana kita, supaya lebih tegas lagi, ya, saving atau penurunan biaya pemupukan ini dengan menggunakan tingkat dosis NPK 50% dari rekomendasi, ya, tapi kemudian kita tambah pupuk PCM 60 liter per hektar, maka biaya pemupukan per hektar turun hampir 2 juta rupiah. Itu poin dari penelitian ini. Nah, setelah itu kita bereksplorasi, ya, bagaimana menggunakan potensi biokonversi PCM ini dan bahan-bahan organik untuk mendapatkan N, P, K, dan Ca dari yang ada di sana. Cara singkat, kita bisa dapat di sini, ya, bahwa scaling up PCM 60 liter per hektar plus 50% NPK untuk 18.000 hektar setelah hitungannya. Nilai penghematan biaya pupukan mencapai 30,9 miliar. Ya. Kemudian pendapatan akan meningkat sebesar 433,6 miliar. Nilai total penghematan biaya pemupukan dan peningkatan pendapatan menjadi 453,6 miliar. Biaya pembangunan fasilitas PCM, ya, kebutuhan PCM untuk 18.000 hektar 1.134 ton. Kalau asumsi 300 hari kerja, maka kita produksi 3,78 ton. Kebutuhan sayuran dan buahan, sampah ini 6.000 ton per tahun. Ya, dibagi 300 hari kerja, 20 ton per hari. Kalau satu truk membawa 5 ton, hanya 4 truk per hari. Dapat dibayangkan, dengan 4 truk per hari kita bisa menyelesaikan 18.000 hektar. Penurunan biaya 1,9 juta. Nah, luas area yang diperlukan hanya setengah hektar. Ya, estimasi biaya untuk membangun dan operasinya itu kurang lebih 7,5 sampai 10 miliar. Sangat murah. Sangat murah. Karena kita memanfaatkan teknologi alam. Nah, kemudian ketersediaan bahan organik yang sekarang kita sia-siakan di sana. Ya, daduk kata-kata. Untuk 18.000 hektar diasumsikan dan asumsi produksi tebu 80 ton. Potash daun kering dan daduk 12%. Terus semuanya dengan hitung-hitungannya, ya, kita akan dapatkan jumlah N 2028 ton. Dari daduk saja dan daun kering. Ya, P 489 ton, K 1.000 ini. Belum lagi kalau daun kering ini kita olah pakai bioteknologi, bakteri-bakteri jamur dimasukkan ke situ. Ya. Estimasi nilai NPK dan TSP urea yang ada dalam model tadi itu kurang lebih 25,4 miliar. Belum kita manfaatkan blotong. Ya, maka produksi NPK Ca dari blotong, ya, itu akan menghasilkan uang, ya, kurang lebih 15,9 miliar.
ya, dengan N 100.082 ton dan seterusnya. Bisa dilihat di sini. Intinya apa? Intinya potensi bahan organik untuk dikonversi menjadi N, PK, dan CA sangat besar di pabrik gula. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan ini, ya, maka pendapatan dari jual gula dan tetes plus penurunan biaya, ya, penurunan biayanya kita dapatkan kurang lebih 114,6 miliar, hasil penjualan gula dan tetes 433,6 miliar, maka kita akan dapatkan pendapatan total dari 18.000 hektar hitungan itu, ya, 548,2 miliar. Ya, belum lagi untuk peningkatan kesuburan tanah, belum dihitung lagi sistem nilai dan budaya kerja karyawan, dan seterusnya. Diperkirakan benefit cost ratio-nya 10,13. Ini ide yang dicoba diterapkan untuk bisa memberikan masukan, untuk bisa Dewan Komisaris memberikan saran, kebijakan, termasuk juga dari sini kita bisa mengawasi nanti, ya, karena kita punya parameter-parameter yang reasonable. Inilah hasil intelektualisasi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi, ya, di sini kami catat, ya, potensi yang sama dari PCM juga diperlihatkan pada penerapan PCM di perkebunan teh PTPN 8 Rancau Bali dan perkebunan teh Nirmala Eksariwangi serta aplikasi lainnya padi sawah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bandingkan dengan RKAP, ya, 2020 untuk anggaran biaya pemupukan 129 miliar. Dengan pemanfaatan PCM dan bahan organik lokal, itu akan berkontribusi penurunan biaya pemupukan hampir 90%. Jadi bayangkan kita hanya akan menggunakan 10%-nya. Ya, karena biayanya penurunan. Jadi bukan 129 miliar lagi, ya, cukup 12 miliar. Itu kan luar biasa. Ya. Nah, masalah implementasi itu masalah yang perlu kita desain. Ini adalah masalah menemukan bahwa matahari terbit dari timur, katakanlah. Bagaimana kita menyiapkan diri? Waktu hanya 24 jam. Kita ada di tropika. Musimnya apa? Katakanlah. Tidak seperti dalam 4 musim. Maksud saya, arah-arahnya sudah jelas. Ya. Nah, pikiran-pikiran tersebut disampaikanlah oleh Dewan Komisaris kepada direksi dan RUPS. Bahwa kita perlu mengembangkan sistem perkebunan sirkular di PTPN 7 ini. Ya, circular way of thinking in managing and utilizing environment natural resources. Bungkil sawit, tandan kosong, macam-macam. Ini ada gambar di sini, gambar biokonversi. Kita bisa mendapatkan natural fertilizer, feed and meal, feeds and oils. Dan tadi saya uraikan pada sesi sebelumnya, bagaimana kita recreation, konsep perkebunan untuk inklusif and smart. Ya. Nah, kita sarankan juga formula kerjasama antara PT PEN 7, Universitas Lampung, dan PT RPN, Research Perkebunan Nusantara yang dimiliki oleh PT PEN juga, bagaimana core bioconversion-nya, bagaimana sharing macam-macamnya, ya. Nah, jadi implikasinya apa dari analisis wisata di atas tadi? Yaitu kita bisa menginternalisasi dan mengkapitalisasi pengetahuan atau knowledge biokonversi dengan hasil dengan menggunakan unsur lokal, ya, daya saing menjadi global dengan daduk, ya, blotong, ya, kemudian kita sarankan bagaimana bekerja sama, ya, dengan perguruan tinggi. Ya, seperti Belanda yang saya ceritakan pada sesi sebelumnya, Belanda itu core university-nya adalah
Wageningen Research University. Nah, mungkin di sini karena ada di Lampung, core university-nya katakanlah dengan Unila. Ya. Detail analysis, detail engineering, design, dan seterusnya itu urusan teknis saja. Nah, apa kesimpulannya? Ya, saya tidak akan baca satu persatu, tetapi yang paling penting adalah respon institusi. Tidak ada respon yang bersifat melahirkan iklim intelektualisasi. Responnya adalah kami dari Dewan Komisaris diberhentikan. Saya menyampaikan ini bukan karena saya diberhentikan seperti saya sampaikan pada awal. Yang saya sampaikan sekarang ini adalah tanggung jawab intelektual atau kontribusi intelektual dalam proses intelektualisasi, dalam membangun suatu iklim BUMN yang lebih kreatif, lebih produktif ke depan. Bukan hanya di atas kertas saja, dicatat di situ, tapi bagaimana kita mengembangkan iklim intelektualisasi dalam praktek, bukan dalam slogan. Nah, jadi kalau respon seperti ini, seperti itu, maka iklim kerja tidak akan terkait dengan inovasi. Saya jadi dengan kasus ini, saya alami sendiri, saya paham mengapa inovasi di BUMN ya itu tidak banyak terjadi. Ya, karena bisa inovatif, menyarankan macam-macam, ya bisa diganti, lebih baik diam. Lebih baik masuk ke dalam satisfying kriteria. Satisfying opportunity. Bahkan lahirlah yang disebut oleh Oliver Williamson dalam teori opportunistic behavior dalam transaction cost, maka berkembanglah yang disebut negative opportunistic behavior, yaitu nggak apa-apa perusahaan rugi, tetapi saya satisfy. Ya, itulah penjelasan mengapa BUMN ya ada konflik of interest ya mengenai satisfaction. Inovasi tidak berkembang. Jadi prediksi ke depan apa? Karena sains itu alat memprediksi, yaitu karena inovasi tidak berkembang, maka BUMN tidak akan membaik. Jadi, kesimpulan kita apa? Proses kreativitas sebagai fungsi intelektualisasi tidak berkembang. Kreativitas mandek menyebabkan inovasi tak berkembang. Inovasi tak berkembang akibat dari kekuasaan digunakan untuk menekan gairah inovatif. Ya, nah akhirnya apa? Ujung-ujungnya tidak heran kalau nanti seperti dikatakan oleh Bapak Presiden, BUMN itu akan minta lagi yang dinamakan penyertaan modal negara. Terus saja, ya. Nah, akhirnya apa? Tujuan awal mewujudkan BUMN untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, ya, tidak akan terwujud. Karena iklim inovasi, intelektualisasi tidak berkembang. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya.